Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kembali kami mengucap syukur, kami boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang malam kami sudah menikmati pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Teristimewa pagi yang indah ini Engkau boleh bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau menuntun kami, menolong kami, agar supaya dalam renungan ini kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan. Dan itu boleh kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kami yang berbeda maupun pelayanan-pelayanan kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pagi yang indah ini kita akan masih tetap kita akan meneruskan ya, mengenal Tuhan dan namanya. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketujuh tentang nama-nama ilahi yang diawali dengan Yahweh ya, atau Yehova ya. Nah, pagi yang indah ini bagian yang ketujuh yang akan kita lihat adalah Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6, yaitu tentang Yahweh Tsidkenu ya. Sekali lagi, pagi yang indah ini kita akan melihat salah satu nama ilahi yang diberikan orang kepada Tuhan adalah Yahweh Tsidkenu. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6 dikatakan sebagai berikut. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Inilah namanya, nama Tuhan yang diberikan orang kepada Tuhan, yaitu Tuhan keadilan kita. Ya, sekali lagi, Tuhan keadilan kita. Jadi Yehova atau Yahweh Tsidkenu artinya Tuhan keadilan kita. Nah, saudaraku, di sini kita lihat Yahweh Tsidkenu ini adalah nama generik name, bukan nama diri, tapi sebutan umum yang diberikan orang ataupun Tuhan yang menyatakan ya. Dan itu mempunyai makna. Yahweh Tsidkenu artinya Tuhan keadilan kita ya. Tuhan itu salah satu sifat moral yang dimiliki adalah Tuhan itu adil ya. Ada lagu tempo dulu yang sudah jarang dinyanyikan sekarang. Bunyinya sebagai berikut. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, dan seterusnya ya. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Jadi salah satu sifat moral yang dimiliki Tuhan kita adalah adil. Nah, sehingga orang menyebutkan bahwa Yahweh itu Tuhan itu Yahweh Tsidkenu. Nah, saya akan menerangkan sedikit saudaraku, kenapa ada istilah
keadilan, ya, atau salah satu sifat yang dimiliki Tuhan kita, sifat moral adalah keadilan. Bangsa Israel itu berdiri, saudara, Israel bersatu itu berdiri selama 120 tahun di bawah pimpinan Saul, Daud, dan Salomo, ya. Selama 120 tahun, ya, dari 3 raja ini bangsa Israel bersatu, belum pecah. Ya, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 setelah Rehabeam, ya, dan Yerobeam menjadi raja, ya. Setelah Raja Salomo baru pecah, ya, kerajaan Israel. Nah, sejarah mencatat, ya, pada tahun 721 before Christ, ya, bangsa Assyria, ya, bangsa Assyria ditaklukkan oleh kerajaan Israel, ya. Jadi pada zaman Saul, Daud, dan Salomo, kerajaan Israel itu tetap bersatu. Tetapi setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah menjadi 2. Ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara yaitu kerajaan Israel, ya, yaitu dengan ibu kota mereka adalah Samaria. Sementara kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku, itu pusat pemerintahannya adalah Yerusalem, ya. Nah, pada tahun 721 before Christ, ya, bangsa atau kerajaan utara atau bangsa Israel ditawan oleh Raja Asyur, ya. Tahun 720 before Christ, kerajaan Israel dibawa tertawan, ya. Israel diserang oleh kerajaan Asyur dan mereka dikalahkan oleh Raja Asyur, dan mereka dibawa ke Asyur, saudaraku, ya. Nah, di sana bangsa Israel pertama kali sejak mereka pecah jadi 2 kerajaan, ini yang pertama kali mereka dibawa tertawan oleh Raja Asyur. Kenapa? Setiap kali ada kesalahan bangsa Israel, itulah resikonya. Ya, Tuhan itu adil, ya. Itu sebabnya kenapa mereka dikalahkan oleh kerajaan Asyur, sebab ada kesalahan-kesalahan mereka, ya. Mereka pada zaman itu mulai menyembah berhala yang seharusnya mereka menyembah Tuhan. Ya, itu ringkasan sejarahnya, ya. Kemudian peristiwa yang kedua berlaku juga terjadi terhadap kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, ya. Apa yang terjadi? Mereka dibawa tertawan atau bangsa Babel, ya, di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar menyerang kerajaan selatan atau Yehuda, dan mereka ditaklukkan oleh Nebukadnezar dan mereka dibawa ke Babel. Saudaraku, sebelumnya sebenarnya sudah ada contoh, ya. Kerajaan utara dikalahkan oleh kerajaan Asyur dan mereka tertawan, ya, dibawa ke Asyur. Ini sebenarnya harus jadi contoh bagi kerajaan Yehuda. Tetapi ternyata kerajaan Yehuda pun sama, ya. Ada raja-raja yang masih bagus, masih mengikuti kebenaran Tuhan. Tetapi ada raja-raja yang memimpin sudah tidak melakukan kehendak Tuhan. Mulai kembali membangun mesbah-mesbah Baal, menyembah Baal, menjambah dewa-dewa yang bukan sebenarnya Allah, ya. Itu sebabnya kerajaan Yehuda, ya, oleh nubuatan Nabi Yeremia bahwa mereka akan dibuang ke Babel, ya. Saya baca lagi ayat ini. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Berarti apa? Mereka akan tertawan, ya. Nebukadnezar menyerang Yerusalem, mengalahkan dan mengangkut semua orang Yehuda ke Babel, termasuk semua perkakas-perkakas bait Allah dibawa oleh Nebukadnezar, ya, ke Babel. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan, ya, saya baca lagi, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi di sini Yeremia mau menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa jika mereka mengalami kekalahan, diserang bangsa lain, itu karena mereka ada kesalahan. Mereka menyembah Baal,
tidak lagi menjadi pelaku firman. Padahal firman Tuhan mengatakan ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, semua tiang-tiang berhala bunuh tumpas, dari anak bayi sampai orang ubanan, ya, dari yang miskin sampai yang kaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak melakukan hal itu. Itu sebabnya mereka dibuang ke Babel, ya. Tetapi ini merupakan berita pengharapan bagi orang-orang Israel yang ada di orang-orang Yehuda yang ada di kerajaan Babel, ya. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, ya, akan dibebaskan. Berarti mereka ada dalam tawanan, dan ini berita pengharapan bagi mereka, ya. Sebab apa yang mereka alami, Tuhan itu adil apa adanya, ya. Wahyu 3 ayat 20 berkata apa? Mari kita lihat. Wahyu pasal 3 ayat 20, ya. Satu-satunya bangsa di kolong langit ini selama 4.000 tahun. Di zaman perjanjian lama, cuman satu bangsa. Bukan tidak dikenal Allah bangsa-bangsa yang lain. Cuman satu bangsa yang disebut bangsa pilihan Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-20 kita lihat. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Maaf, saya salah, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-19, ya. Wahyu 3, ya, ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ya. Barang siapa ku kasihi, ya, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, ya. Sebelum bangsa kerajaan Yehuda, ya, dibuang oleh Tuhan, didiasporakan di antara bangsa-bangsa, ya. Itu sebenarnya sudah ada nubuatan-nubuatan. Kalau mereka melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan menerima akibatnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Pada kenyataannya, nubuatan Nabi Yeremia terbukti. Mereka akan dibuang selama 70 tahun di Babel. Mari kita lihat pasal 25, ya. Yeremia pasal 25. Mulai ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, perhatikan ayat yang ke-9. Sesungguhnya aku mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa di sekeliling ini, yang akan kutumpas dan akan menjadi kengerian, menjadi sasaran sultan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ayat 10. Aku akan melenyapkan di antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel, kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat tandus untuk selama-lamanya. Nubuatan Nabi Yesaya sudah disampaikan berulang-ulang, tetapi kerajaan Yehuda, khususnya raja-rajanya, tidak memperhatikan hal itu. Akibatnya apa? 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Nah, kenapa harus 70 tahun? Ini sejarah, saudara. Mengapa mereka harus dibuang selama 70 tahun di Babel? Sebab selama pemerintahan raja-raja, mulai dari Raja Saul sampai raja terakhir Yoyakim, selama 490 tahun, ya, perintah melakukan hukum sabat atas tanah tidak diberlakukan, ya. Sabat atas tanah dilalaikan. Di Israel itu
Tanah Israel hanya bisa ditaburi selama 6 tahun. Pada tahun ke-7 tidak boleh tanah di Israel, ladang-ladang itu ditaburi. Mereka abaikan. Itu sebabnya ya 490 tahun ya. Dibagi 70 itu dapat 7. Artinya apa? Setiap tahun ke-7 itu harus ada perhentian atas tanah. Dan itu tidak diberlakukan. Itu sebabnya mereka dibuang 70 tahun di Babel untuk menebus ya tanah atau ladang-ladang dari diabaikannya sabat atas tanah. Demikianlah mereka dibuang ke Babel. Mereka didiasporakan. Tujuan mereka didiasporakan untuk mendisiplin mereka. Itu sebabnya ayat yang ke-6 tadi di dalam Yeremia pasal 23. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Nubuatan berakhir, maka mereka dibebaskan. Saudaraku, apa hubungannya dengan kita? Bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh dalam masalah, jatuh dalam persoalan dan lain sebagainya. Ya, katakanlah kita ada masalah menimpa kita. Itu bukan kebetulan, saudara. Kalau kita jatuh ke dalam kesalahan, berarti kita introspeksi diri. Supaya jadi pelajaran ke depan jangan terulang kembali. Jangan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu bahaya. Itu akan merugikan kita, bukan merugikan Tuhan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan berlakukan seperti itu. Tidak luput juga gereja Tuhan, orang-orang pilihan Allah. Kalau bersalah, ada resiko yang harus mereka tanggung. Apa itu? Pendisiplinan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan, saudara ya. Sebabnya di hari-hari ini, marilah kita ya. Kalau kita merasa mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, mungkin karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, jangan sampai berkata Tuhan itu tidak adil. Hati-hati, Tuhan tetap adil. Kita yang tidak berlaku adil dalam hidup ini, kita seringkali untuk melakukan kehendak Tuhan, kita abaikan, justru kita melakukan kehendak kita. Ingat, kalau kita jatuh dalam kesalahan itu, kita harus cepat introspeksi. Jangan lantas mempersalahkan Tuhan. Tuhan itu adil dalam setiap yang dia lakukan. 70 tahun mereka didisiplin Tuhan sebagai resiko. Mereka mengabaikan sabat atas tanah di Israel. Itu penyebab paling utama itu. Penyebab paling utama adalah mereka menyembah Baal. Ya. Sudah ada ilah lain dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, mungkin sudah ada ilah lain. Ya, hati-hati. Ilah itu banyak. Mamon ke, ya, dosa ke, dan sebagainya. Ya, ini harus hati-hati, saudara. Ya. Jadi pagi yang indah ini kita telah tahu apa artinya Yahweh Sidkenu, Tuhan keadilan kita. Jika kita jatuh dalam kesalahan apapun yang kita alami, itu kita harus tahu Tuhan izinkan itu terjadi karena keadilan Tuhan harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya, salah satu sifat moral dari Tuhan kita, Dia adil adanya. Puji Tuhan. Moga kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.